Terima kasih kepada Dr. Sigit atas sambutan dan pembukaannya pada hari kedua ini. Untuk memulai acara selanjutnya, akan kami serahkan kepada moderator kita, Pak Eko Yulianto atau yang akrab disapa Pak Eko Aza. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagus atas waktunya. Teman-teman, peserta webinar Inspirasi Dibaca tahun 2025. Hari ini kita memasuki sesi kedua setelah kemarin kita ada dua speaker yang luar biasa. Ya, kemudian hari ini kita akan bertemu kembali dengan dua pembicara yang luar biasa. Dan hari ini di sesi kedua tanggal 13 Juli, teman-teman akan kedatangan akan hadirnya dua pembicara yang hebat sekali. Ya, jadi yang pembicara yang hebat pada acara webinar Inspirasi Dibaca pada bulan Juli 2025 ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir pada webinar Inspirasi Dibaca pada hari kedua. Recording in progress. 13 Mei 2025. Saya percaya teman-teman yang hadir pada webinar Inspirasi Dibaca pada sesi kemarin sudah banyak mendapatkan inspirasi. So, hari ini kita akan bersama-sama mendengar inspirasi dari leader yang luar biasa. Beliau masih sangat muda dan mencapai peringkat New Platinum pada bulan April. Dan ini istilahnya masih fresh from the oven. Kita akan mendengarkan beliau menginspirasi, menceritakan bagaimana perjalanan beliau mencapai peringkat New Platinum. Tidak berlama-lama, mungkin bisa kita lihat video profil dari speaker kita pada siang hari ini, yaitu Mas Mawardi Munawar Khalil. Silakan. Sudah kita lihat profil video New Platinum kita pada siang hari ini. Ya, berikan tepuk tangan dulu pada speaker kita pada siang hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Mawardi Munawar Khalil ya. Jadi ini orang Garut, jadi mungkin namanya agak susah saya ucapkan sebagai orang Solo. Tapi siang hari ini kita akan berdiskusi, berbincang tentang banyak hal. Sebetulnya Mas Mawardi Munawar Khalil ini saya nyebutnya Mas ya. Saya nggak tahu kalau di Sunda nyebutnya Mas atau AA. Tapi yang penting kita akan dapat inspirasi banyak dari beliau. Mungkin sebelum saya menanyakan banyak hal, mungkin saya informasikan bahwa sebetulnya Mas Mawardi ini satu grup dengan Recording saya. stopped. Satu grup dengan saya. Recording in Kita progress. sering berdiskusi dan berbicara banyak hal sampai akhirnya beliau menjadi platinum, dan saya pun secara pribadi banyak belajar dari anak muda ini, anak muda yang pada hari ini mungkin menjadi platinum termuda dari Dibaca. Mungkin tidak terlalu berlama-lama, kita panggil, kita sapa Mas Mawardi Munawar Khalil. Silakan Mas. Oke,
Gimana kabarnya Mas Mawardi pada siang hari ini yang luar biasa ini? Alhamdulillah Coach Eko, alhamdulillah sangat baik, luar biasa tentunya, karena saya di sini juga sangat bersemangat sekali tentunya ya. Semoga di sini pun saya bisa menginspirasi juga untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Oke, teman-teman, jadi saya mengenal Mas Mawardi ini ya kira-kira beberapa tahun yang lalu, masih lulus SMA gitu ya, dan masuk menjadi, waktu itu menjadi downline saya. Sebetulnya seperti apa ceritanya Mas Mawardi ini sampai kok bisa ketemu MB, kemudian sebagai anak muda yang waktu itu mungkin umur belasan tahun gitu, kok mau-maunya gitu ya jalankan MB gitu ya. Gimana sebetulnya ceritanya sampai Mas Mawardi ini lulusan SMA, ketemu MB, kemudian kok mau menjalankan tuh gimana jalan ceritanya? Oke, baik. Jadi begini Coach, ini ceritanya menarik ya. Sebetulnya saya awal mula dipertemukan bisnis Amwal itu di tahun 2020 di akhir tahun ya. Nah, sebelum, yang menariknya itu sebelum bertemu dengan kelas ataupun kelas bimbingan dan akhirnya menjalankan bisnis Amwal ini, saya itu jauh-jauh hari itu sudah mengetahui ataupun tertarik, sudah mengikuti kelas Pak Dokter Sigit ya. Dulu saya itu mengikuti kelas Building the Dream ya, waktu masih kelas SMA kelas 3A. Nah, dari sana saya mempelajari banyak materi-materi beliau, saya mendapatkan banyak hal, dan ada satu hal yang sangat-sangat menarik bagi saya, yaitu audio terapi bawah sadar. Dan ya, audio itulah yang membuat saya sangat antusias sekali, karena hal itu membuat saya seperti ada sesuatu hal yang sangat berharga dari audio tersebut. Nah, kemudian karena dianjurkan sambil berproses mengikuti kelas bimbingan, karena memang dianjurkan untuk mendengarkan, saya mendengarkannya. Saya selesaikan 21 hari. Nah, setelah mendengarkan 21 hari itu, saya berproses, dan nah, pada saat itu masuk ke tahap kelas bimbingan, ada grup lanjutan yaitu kelas bisnis. Nah, saya pun pada akhirnya masuk ke sana, namun ya pada saat itu saya hanya berada tetap di sana aja gitu. Jadi tidak melanjutkan untuk join bisnisnya, karena saya di situ belum sama sekali untuk tertarik dengan bisnis. Bahkan ya itu pun sangat asing materi-materi tersebut, karena saya yang menariknya itu materi dari Pak Dokter itu terkait dengan plafon rezeki dan bagaimana menjadi kaya. Dan audio ATBS itu adalah tools yang akan membuat diri kita bisa kaya. Artinya kita ditingkatkan dulu plafon rezekinya sampai akhirnya rezeki kita mengikuti plafon rezeki yang kita punya gitu. Mungkin itu sih Coach. Ini oke. Mas Mawardi kan waktu itu tahun 2020 itu baru lulus SMA ya? Iya, betul sekali. Udah lulus belum? Udah, itu kan saat itu karena memang saat pandemi Coach. Itu saat awal bergabungnya itu sudah lulus, dan kondisi pada waktu saat itu sedang pandemi. Ya. Nah, pertanyaannya gini, baru lulus itu kan kira-kira umurnya baru 18 atau 19? 18 pasti ya? Atau 19? 18 kan? Ya, artinya udah diizinkan join MB kan 18. Nah, pertanyaan saya, di umur anak-anak segitu ya kalau saya lihat itu kan orang ya mungkin karena kondisi pandemi ya nggak bisa main, nggak bisa kemana-mana, pada akhirnya ikut bimbingan. Nah, pertanyaan saya, kenapa? Kan biasanya orang itu suka main game, anak muda, atau main yang lain atau apa. Kenapa Mawardi pada saat itu kok tertarik dengan hal yang bagi saya sendiri sebagai seorang, ya saya itu seorang pebisnis lah gitu,
mungkin tertarik lah, namanya plafon rezeki gitu lah. Nah, Mas Mawar ini masih muda, baru 18 tahun, kenapa bisa tertarik itu? Jadi latar belakangnya apa? Apa di SMA itu ada sekolahnya di mana, atau keluarganya seperti apa kok bisa tertarik dengan plafon rezeki, tertarik dengan ATPS itu, apa yang melatar belakangi? Oke, baik Coach. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, terkait hal ini Coach, jadi awal ya sebetulnya saya bergabung di bisnis Amway ini tidak ada tuntutan sama sekali, tidak, maksudnya keinginan saya sendiri sih, karena memang pada saat itu tidak ada yang bisa saya kerjakan lagi karena kondisi pandemi, saya di rumah saja. Nah, untuk ada kegiatan itu ya saya melakukan apa yang disarankan oleh mentor, jadi agar mengisi aktivitas harian saya gitu. Jadi tidak terabaikan begitu saja, tidak membuang-buang waktu, tapi ada satu hal yang saya kerjakan dan ya saya sambil belajar, karena kan kata mentor juga di bisnis ini ya kita berbisnis sambil belajar, teman-teman. Nah, yang menjadi semangat saya dalam berbisnis itu ketika saya memutuskan bahwa kalau misalnya saya bekerja ke orang, misalnya saya menjadi karyawan, mungkin penghasilannya saya akan tetap di penghasilan segitu. Jadi misalnya dalam 1 bulan pertama, kemudian ke 3 bulan, bahkan ke 1 tahun pertama, ke 2 tahun, mungkin penghasilannya akan tetap di segitu-segitu saja. Bahkan kalaupun misalnya ada peningkatan, ya peningkatannya tidak terlalu besar. Nah, tapi kalau saya pada saat itu nangkepnya itu berbisnis itu penghasilannya itu bisa jauh lebih besar. Memang tidak menentu, tapi ya kita punya potensi, punya penghasilan yang jauh lebih besar. Artinya kita punya eksponensial lah. Jadi di bisnis itu penghasilannya eksponensial. Jadi kita sendiri yang bisa menentukan. Nah, dari sanalah saya tertarik untuk memulai dan menekuni bisnis ini, dan karena memang saya didorong dari faktor ekonomi yang tidak begitu ini ya, saya lahir dari latar belakang keluarga yang biasa aja. Mungkin dalam segi keuangan ya dicukup-cukupkan lah. Dalam segi keagamaan, kalaupun berkata keuangan dalam segi agama, mungkin ya kalau kata Pak Dokter ya dicukup-cukupkan lah, karena saya itu anak dari seorang pengajar di pesantren. Jadi yang gaji honorernya itu yang tidak besar, jadi hanya sekitar 2 jutaan lebih lah. Dan ya saya mengalami mungkin kekurangan kalau dari segi uang jajan ya, karena pada saat itu saya diberi uang saku itu, uang jajan itu sekitar 300.000 dalam 1 bulan. Jadi kalau harian lah 10.000. Nah, itu kan, yang membuat saya akhirnya tertarik untuk berbisnis karena memang didorong oleh faktor ekonomi itu, karena saya merasa kurang dengan uang yang uang jajan segitulah, dan saya berpikir bagaimana saya akhirnya bisa punya uang sendiri tanpa meminta, karena ya untuk saya bisa meminta uang lebih itu ya sulit, nggak dikasih lah. Bahkan saya mengalami kesakitan dari ayah saya sendiri terkait uang ini. Jadi intinya saya berusaha bagaimana saya bisa punya uang sendiri tanpa meminta kepada kedua orang tua saya, khususnya ke ayah saya gitu, khususnya ke bapak saya. Mungkin itu Coach. Oke, jadi alasannya karena kondisi latar belakang keluarga yang ya tingkat ekonominya ya istilahnya lumayan ya kurang lah, istilahnya yang pas-pasan lah gitu ya, pas-pasan. Nah, cukup-cukupkan ya. Cuman kan gini Mas Mawardi, banyak anak muda ya, bahkan orang di luar sana yang sebenarnya banyak punya kondisi kayak gitu ya. Dan banyak orang yang ketika lulus SMA itu jarang sekali yang berpikir soal bisnis gitu ya, apalagi soal menghasilkan uang gitu ya. Tapi Mas Mawardi punya alasan ingin merubah kehidupan keluarga, atau paling enggak ingin punya uang yang lebih dari cukup gitu ya.
Nah, ketika pertama kali menjalankan MB, apa iya waktu join pertama kali itu langsung wah saya ingin nanti punya penghasilan yang lebih atau sampai di titik berapa lama gitu ya Mas Mawardi punya keputusan oke, saya mau jalankan? Karena biasanya ya saya nggak tahu ya Mas Mawardi ya, biasanya orang baru masuk kelas bimbingan gitu ya awal-awal baru lihat-lihat ya kayak cerita kemarin kan Bu Linda itu bilang 1 tahun itu baru 1 IPO gitu ya. Belum ada satu keputusan gitu ya. Nah, di titik mana Mas Mawardi buat keputusan gitu ya? Punya alasan yang mungkin membuat kayak menangis gitu ya. Yang mungkin nggak menangis ya, laki-laki mungkin nggak menangis ya. Punya alasan yang sangat-sangat kuat sehingga akhirnya oke, saya menjalankan bisnis ini karena kok saya masih belum percaya gitu anak belasan tahun, 18 tahun punya pemikiran yang saya mau bisnis, saya mau. Jadi titik apa yang membuat akhirnya Mas Mawardi membuat keputusan oke, saya mau jalankan bisnis ini untuk punya finansial yang lebih bagus. Gimana ya? Oke, baik Coach. Jadi untuk hal pertama, nah jadi ketika saya memulai bisnis AMA itu, saya join bergabung ke bisnis AMA itu, ya saya nggak ada paksaan, nggak ada. Ya saya hanya mengikuti karena disarankan oleh admin pendamping saya, sponsor saya oleh Pak Nelson untuk bergabung. Nah di sana saya mulai bergabung dan saya nggak tahu apa-apa di sana. Saya tidak tahu apa-apa Coach, bahkan saya pun untuk dibantu didaftarkan itu oleh Coach Eko sendiri. Bahkan upline saya itu ketika saya bergabung ya sudah tidak bisa dihubungi, dan di saat itulah saya selalu berkonsultasi kepada Coach Eko. Saya japri, saya tanya, ya intinya Coach Eko yang membersamai saya sampai di titik ini. Nah makanya saya sangat bersyukur sekali dipertemukan dengan Coach Eko, mentor yang luar biasa yang mengubah hidup saya. Nah untuk ketika timingnya untuk ketika saya memutuskan menjalankan bisnis MW itu karena ya intinya saat saya berproses di kelas bimbingan itulah yang menjadi tools bagi saya untuk menjadi kaya, karena saya di sana mendapatkan ilmu dan pelajaran yang luar biasa sekali. Karena di sana saya membaca, mempelajari, dan di sanalah saya menumbuhkan keyakinan bahwa saya bisa sukses di usia muda. Bahkan di saat itu adalah kesempatan bagi saya untuk bisa lebih selangkah maju daripada teman-teman saya gitu. Karena memang kalau dari segi lingkungan saya mungkin dibilang kalau pada saat itu lebih menyendiri ya, karena saya dengan faktor ya mungkin terasingkan gitulah, dan saya itu juga introvert. Nah dari sanalah saya mulai berpikir bagaimana saya setidaknya bisa mempunyai uang, dan saat itu berpikir bahwa saya lebih baik mengerjakan bisnis sekarang, membangun bisnis sekarang, dan nanti ketika sudah tua bisa menikmati hasilnya, daripada kalau misalnya sekarang saya kuliah, saya ya main-main, ya sekedar menghabiskan waktu lah, tidak untuk belajar, tidak untuk melakukan suatu hal, mungkin nanti saya bisa jadi ya sulit mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Intinya pada saat itu saya berpikirnya itu saya ingin selangkah maju daripada teman-teman saya. Jadi ketika ibaratnya saya sudah punya penghasilan, nah teman saya baru mulai mencari kerja. Nah dulu itu berpikirnya seperti itu Coach. Itu suaranya Coach. Oh iya, oke. Jadi itu yang menjadi alasan Mas Mawardi akhirnya menjalankan bisnis ini. Tapi saya percaya bahwa sampai perjalanan mencapai New Platinum ya, Mas Mawardi saya tahu perjalanannya setahun pertama, 2 tahun kedua gitu juga banyak godaan, banyak rintangan sebagai anak muda. Bahkan
ya di awal-awal menjalankan bisnis ini saya tahu masih belum fokus gitu ya. Nah jadi apa sih godaan terbesar, halangan terbesar ya yang seharusnya mungkin ya Mas Muardi bisa nyampe New Platinum itu mungkin ya hari ini nyampe New Platinum, tapi mungkin bisa jadi mencapai platinumnya setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Sebenarnya apa halangan terbesar yang membuat Mas Muardi akhirnya ya walaupun banyak halangan akhirnya mencapai New Platinum, tetapi mungkin termasuk ketika anak muda baru join tidak punya penghasilan ya masih suka main gitu, apa sih halangan godaan terbesar mencapai sampai New Platinum itu apa sih? Oke, baik Coach. Sebetulnya banyak sih Coach tantangan yang saya hadapi, karena memang ya saya yakin saya percaya semua top leader pun mengalami hal yang sama, mengalami kendala dan rintangan yang sama lah. Semuanya pasti mendapatkan hal itu. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu mencari solusi untuk bisa menghadapi daripada masalah-masalah itu. Nah, yang menjadi tantangan pada saya itu adalah kalau misalnya waktu pertama bergabung bisnis sama itu, halangan satu hal kendala yang saya sangat alami itu adalah belanja, karena pada saat itu saya tidak punya uang sama sekali, bahkan dibilang ya pengangguran lah, tapi saya tetap masih punya uang jajan. Nah, pada saat itu saya berpikir saya untuk meminta support kepada orang tua saya agar bisa dapat tambahan untuk belanja, tapi nyatanya nggak disupport sama sekali. Nah, dan ya saya berpikir keras bagaimana saya bisa belanja. Nah, karena saya mengingat materi dari Pak Dokter itu, kita perlu fokus pada solusi. Nah, kemudian saya terus berpikir bagaimana saya untuk bisa belanja, dan ya pada saat itu satu-satunya untuk saya bisa belanja adalah menabung dan membelanjakan dari uang bulanan saya itu, jadi sekitar 300.000. Nah, pada saat itu pula, kondisi rumah saya itu sedang dibangun, dan ya saya mengadu ke bapak saya gitu. Jadi untuk saya menjadi tukang lah gitu. Saya menjadi tukang untuk misalnya bawa bata, bawa semen, kesik itu biar sama saya gitu, tapi saya minta digaji gitu. Jadi biar saya punya tambahan uang untuk bisa belanja, dan bapak saya di sana menyetujui. Nah, kendala-kendala ataupun tantangan yang sering terjadi itu ya termasuk saya yakin kepada semua EBO juga, itu adalah semangat Bapak Ibu, karena ya di bisnis Amway ini kan kita didasari atas dasar impian dan harapan ya. Maka ya kita perlu semangat untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan di bisnis Amway ini. Dan ya yang membuat kita semangat itu adalah alasan kenapa kita harus sukses di bisnis Amway ini. Pada awalnya memang saya belum menemukan alasan ketika saya bergabung itu apa, tapi ketika saya berproses, ketika saya mempelajari materi-materi dari Pak Dokter, nah di sanalah saya memutuskan bahwa saya harus sukses di bisnis Amway ini. Dan yang paling saya tekankan juga bahwa memang bisnis ini yang berafiliasi dengan perusahaan global yang luar biasa sekali dengan konsep bisnisnya prosumer, dan ya di sanalah kita bisa meraih kebebasan finansial dan waktu dengan konsep bisnis prosumer tersebut. Nah, itulah yang alasan terbesar saya mengapa saya harus sukses di bisnis Amway ini. Itu Coach. Intinya kita perlu menjaga semangat lah. Tantangannya itu ya dari semangat kita. Kadang
kita ditolak ataupun sering saat kelas bimbingan kita menjadi admin pendamping ditolak, di PHP, ya itu kan menjadi down ya kepada kita, dan ya kita perlu merilis hal itu. Intinya kita perlu tetap berada pada porsi semangat yang bagus lah coach gitu. Oke, jadi punya semangat yang bagus ya. Oke, mungkin teman-teman IDO lain juga sebenarnya punya semangat ya, tapi mungkin kalau melihat latar belakangnya Mas Mawardi yang mungkin ya kayak keluarga pesantrenan gitu ya, ayahnya mungkin mengajar di pesantren gitu ya, dan tadi tidak mendukung gitu ya. Jadi pandangannya apa keluarga Mas Mawardi awal-awal Mas Mawardi jalankan bisnis ini, kan mungkin aneh gitu ya, atau gimana? Orang tuanya, mungkin saudaranya, atau mungkin kakaknya, atau teman-temannya, pandangan mereka ketika Mas mau dijalankan bisnis itu kayak apa pandangannya gitu? Pada saat itu, apalagi belum menghasilkan uang, apalagi mungkin malah ada yang aneh gitu, gimana pandangannya? Ya coach, jadi pada saat itu memang saya dipikir kayak orang, bukan kayak gila tapi kayak sedikit aneh lah. Wah, intinya diragukan gitu, sok-sokan masih kecil udah mulai bisnis apa sih emangnya. Nah intinya hal semacam itu pun saya tidak dapat dari luar gitu, bahkan dari lingkungan terdekat saya sendiri. Jadi yang namanya itu disebutnya itu yang mematahkan semangat saya gitu, bukan dari hal luar tapi dari sekeliling saya sendiri. Bahkan saya mungkin dibilang ya apalah sok-sokan masih muda menjalankan bisnis. Ya kan gini, Ayah Mawardi itu kan seorang pendidik guru lah gitu lah. Ketika lulus SMA itu apa keluarga nggak ada pemikiran ya ngapain kamu bisnis kayak gitu, kenapa nggak kuliah mungkin, atau nggak melanjutkan sekolah mungkin, atau istilahnya ya kok nggak nyari pendidikan yang lebih tinggi atau gimana, kenapa akhirnya membiarkan Mawardi akhirnya tetap menjalankan bisnis itu? Gini coach, jadi kalau bapak saya itu ya nggak banyak menuntut sih coach, jadi lebih ke kitanya sendiri sih, jadi nggak dituntut harus seperti ini, harus jadi ini, tapi ya biarkan dia yang mencari sendiri jalannya gitu coach, jadi nggak menuntut, nggak melarang juga. Jadi nggak menuntut tapi juga nggak mensupport gitu ya? Ya. Termasuk saudara-saudaranya nggak ada yang mensupport juga? Awalnya, pada waktu awal itu nggak sama sekali coach. Ya, jadi ya bahkan saya mendapatkan kekecewaan dari kakak saya sendiri, tapi ya saya yang lebih tahu apa yang saya jalani, terus kedepannya bakal seperti apa. Nah, saya tetap fokus, tetap menjalankan, saya serius dengan apa yang saya ketahui coach itu. Oke, terus setelah Mawardi sampai, saya tahu ya Mas Mawardi ini sampai akhirnya dapat BRI, dapat bronze, pin bronze gitu ya. Pengajiannya kan udah lumayan sampai akhirnya jadi SP, platinum gitu ya. Ya, sekarang kira-kira apa yang udah didapat? Terus setelah ya kalau kita kan platinum itu kan ya lumayan sukses lah dilihat dari peringkat gitu. Yang didapat kira udah apa sampai hari ini, terus pandangan orang tua, ayah, ibu itu gimana pada saat ini setelah mencapai ya new platinum sekarang? Tentunya coach, saya di bisnis Amwal ini mendapatkan banyak hal coach. Selain daripada penghasilan, ya saya mendapatkan cara pandang positif tentang kehidupan, dan khususnya penghasilan sih banyak hal coach. Saya bisa intinya selain membantu diri saya bisa membantu keluarga saya, membantu orang-orang lingkungan terdekat saya. Alhamdulillah saya pada saat tahun
kemarin bisa membantu ibu saya umroh, saya bisa membeli membeli tanah, kemudian investasi di peternakan, dan intinya banyak hal sih coach, banyak hal yang bisa saya dapatkan gitu di bisnis sama ini karena uangnya besar sekali coach. Besar ya, jadi udah bisa bantu orang tuanya untuk umroh, bisa membantu untuk membelikan tanah untuk usaha lain gitu ya. Nah sekarang pandangannya seperti apa? Kalau pandangan ayahnya dengan bisnis itu seperti apa pandangannya dengan ibunya, mungkin kakaknya, itu apa pandangannya sekarang? Ya pandangannya sih sekarang sih mensupport kok, sekarang mensupport. Bahkan sekarang setiap bulan itu kakak-kakak saya nanyain sekarang bulan ini belanja apa, teteh pengen ini misalnya, pengen ini gitu. ya gitu coach. Belanja apa itu maksudnya kakaknya mau dibelikan produknya apa gitu ya? Ya Bisa. terutama istri gitu. Istri ya. Tapi bagaimana, apakah mereka tetap ya sudahlah biar Mawardi yang jalankan, saya nggak jalankan kayak gitu, masih kayak gitu, atau tertarik untuk ini juga? Belum tertarik juga? Awalnya sih tertarik dan mulai ini diskusi dengan saya, tanya-tanya, kemudian saya saya bantu pemahamannya juga, saya masukkan ke kelas bimbingan, tapi pada akhirnya ya memutuskan dengan dia memilih jalannya sendiri, mungkin cocoknya di bidang lain, di hal lain gitu coach, nggak di sini. Ya saya menghargai keputusan itu. Oke. Pada intinya keluarganya sekarang udah paling nggak ya mengetahui bisnis Mawardi udah besar gitu ya, dan mengapresiasi gitu ya. Nah sampai di titik ini, sampai Mawardi ketemu, sampai mencapai New Platinum, ya sebelumnya Gold Producer, Silver Producer, mencapai Bronze gitu ya. Apa sih strategi atau kebiasaan-kebiasaan yang sehari-hari mungkin teman-teman yang ikut webinar Inspirasi Dibaca hari ini pengen ngerti ya sebenarnya apa yang dilakukan Mawardi sehari-hari, kemudian mungkin strateginya apa gitu sampai kok bisa jadi platinum gitu, dari awal sampai akhir tuh apa perubahan atau habit apa yang dilakukan dan strategi apa yang dilakukan oleh Mawardi sampai mencapai peringkat ini? Oke, baik Coach. Nah, untuk tahap awal yang habit yang saya bangun itu adalah dalam keseharian saya itu bagaimana saya bisa berada di level vibrasi yang power gitu Coach. Jadi nggak di force. Nah, di sana saya menyadari bahwa saya perlu berada dalam setiap harinya itu dalam perasaan yang feel good Coach. Karena ya dengan kita punya perasaan positif, feel good, itu kan akan bervibrasi ke alam semesta dan beresonansi ke dalam diri kita sendiri. Nah, di situ saya membangun habit keseharian itu dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu saya tanamkan dalam diri saya hal-hal yang positif, terutama audio syukur, terus journaling, kemudian melepas mental block, karena saya menyadari bahwa hambatan-hambatan ataupun hal-hal negatif yang datang ke dalam diri kita itu bisa jadi karena kita memendam emosi negatif ataupun punya luka-luka di masa lalu, sehingga hal itu yang membatasi kita, memblok pada hal-hal yang datang. Bisa jadi mungkin kita didatangkan dengan partner bisnis yang nipu, ataupun misalnya kita dapat banyak penolakan, itu bisa jadi karena kita menyimpan energi ataupun ya trauma masa lalu kita, sehingga didatangkannya dengan hal-hal yang negatif karena apa yang ada karena saya meyakini bahwa kondisi luar itu adalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri. Nah, semakin saya bisa membenahi diri saya, khususnya sampai ke dalam-dalamnya, gitu, sampai ke luka batin, ke mental block,
Nah, di sanalah akan terjadi lompatan kuantum. Jadi akan banyak hal yang akhirnya datang dalam hal kebaikan, kemudahan seperti keberuntungan dan lain sebagainya. Jadi saya lebih menekankan di sana coach, habit yang saya bangun itu saya melepas mental block, saya mendengarkan audio Ho'oponopono, kemudian HTPS juga, audio syukur, journaling, itu sih yang saya bangun setiap harinya coach. Dan ya apa yang intinya hal-hal positif yang dimasukkan ke dalam pikiran saya coach. Mungkin itu saja sih. Oke, mungkin itu bisa juga menjadi inspirasi teman-teman. Tapi itu kan istilahnya non teknis ya, non teknisnya untuk menghilangkan mental block, untuk selalu berpikir positif. Nah, cuman ketika misalnya kita dihadapkan pada kondisi ya di lapangan ya, bisnis itu kan tentu saja banyak kendala ya. Kan istilahnya misalnya kita prospecting ya, orangnya nggak join PHP, punya tim misalnya mengkaber, misalnya punya tim di Japri diam aja gitu ya. Itu kan secara non teknis oke, saya hilangkan blok mental, saya positif gitu ya. Tapi gimana secara teknisnya kalau ngadepin misalnya ada downline, ada frontline yang ada kendala, kesulitan, atau mungkin menghadapi ya IPO yang tidak mau bergerak. Ya, saya tahu Mas Nuwardi punya tim bisnis yang cukup banyak gitu ya. Gimana sampai akhirnya bisa menemukan tim bisnis cukup banyak secara teknis gitu, dan mengatasi ya downline frontline yang istilahnya mudah baper, mudah ngambek, ya nggak mau gerak, itu gimana secara teknisnya apa yang dilakukan? Oke, baik Mas Eko, terima kasih atas pertanyaan Coach. Pertanyaan yang luar biasa ya Coach. Nah, jadi ini cara saya dalam menghadapi hal seperti itu. Jadi saya lebih fokus ke melebar ya. Saya lebih fokus mencari IBO baru, karena kalau misalnya saya fokus ke EBO yang sudah bergabung namun belum bergerak, ya bisa jadi energi saya habis di sana, energi saya habis untuk membangunkan, mendorong, tapi dianya sendiri tidak mau jalan. Nah, itu akan sangat berdampak pada diri kita sendiri, pada diri saya, pada diri ya teman-teman semua. Jadi lebih baik fokusnya itu ke mencari ataupun meng-create lagi EBO baru, dan untuk EBO lama yang belum tidur itu ya kita sambil tetap japri, tetap kita hubungi lah. Dan yang paling penting ya kita di sini kan berbisnis berbisnis jaringan itu kan kaitannya dengan orang ya. Nah, kita di sini pun perlu belajar terkait dengan people skill kita, karena kita online gitu kan di WhatsApp, mungkin cara kita penyampaian di WhatsApp-nya yang perlu kita tingkatkan. Kemudian kita belajar tentang tipe kepribadian, karena kan setiap orang itu beda-beda kepribadian ya. Ada yang sanguin, koleris, flegmatis, melankolis. Nah, itu beda cara pendekatan, dan ya beda cara pendekatan, dan ya ada caranya sendiri, ada caranya sendiri untuk mendekati dengan orang dengan kepribadian tersebut. Itu kan. Oke. Nah, sampai hari ini kan Mas Nuwardi udah nyampe peringkat New Platinum, dan saya tahu penghasilannya ya lumayan besar untuk ukuran anak muda usia 20 tahunan gitu ya. Sekarang berapa umurnya? 23 Mas. Ya, 23 dengan penghasilan 2 digit yang cukup besar gitu ya, dan sudah bisa banyak membantu orang tuanya gitu. Nah, apa sih sebetulnya pelajaran yang paling besar ya, yang mungkin ketika Mas Nuwardi menjalankan MB dari yang nggak tahu apa-apa akhirnya tahu ya, dalam beberapa tahun akhirnya mencapai platinum dengan penghasilan 2 digit gitu. Apa pengalaman terbesar yang ingin dibagikan lah kepada teman-teman
IPO lainnya yang bisa jadi mungkin bisa membuat mereka oke, saya bergerak gitu. Oke, saya akan terus gitu. Oke, saya akan lanjut atau hal apa yang membuat akhirnya Mas Mawardi sampai di titik ini? Pelajaran terbesarnya apa gitu dari bisnis MBA? Pelajaran terbesar yang bisa saya dapat gitu selama saya berproses di bisnis AMA ini, ya intinya kita perlu selalu untuk investasi leher ke atas. Kalau kita perlu terus belajar, karena dengan belajar kita mendapatkan banyak hal, banyak informasi baru, banyak yang tadinya kita nggak tahu kan. Ketika kita belajar ada rasa pengen tahu, jadi kita pada akhirnya tahu dan bisa mendalami hal itu, coach. Begitu, coach. Oke. Nah, mungkin ada nih. Tadi kan udah punya pelajaran terbesar. Ya. Nah, untuk bagi teman-teman pelajaran, bagi teman-teman IPO lain yang mungkin yang pertama mungkin masih muda, mungkin baru memulai di bisnis ini gitu ya, atau mungkin masih ragu gitu ya. Nah, coba ceritakan yang bisa menginspirasi mereka pada saat Mas Mawardi pada saat itu awal-awal gitu ya. Mungkin saya nggak tahu apakah ada keraguan apa enggak gitu ya. Titik apa yang membuat kalau misalnya ada keraguan itu kemudian memantik, oke, saya sangat yakin. Atau mungkin ya nggak ada keraguan, saya nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin yang bisa jadi pelajaran, mungkin yang masih baru, mungkin masih muda, ya itu apa kira-kira yang istilahnya ya pesan sarannya Mas Mawardi kepada mereka? Oke. Baik, coach, intinya kalau misalnya kita sudah tahu apa yang kita mau kerjakan, ya intinya difokuskan saja, coach, di sana gitu. Karena memang pasti keraguan itu pasti ada, saya pun ada. Bahkan pada saat itu ketika bisnis tidak mengalami peningkatan, peringkat tidak naik, EBO tidak banyak, dan ya segitu-segitu aja, itu membuat saya mulai ragu. Dan yang paling membuat saya membuat ragunya itu, kok lama nggak bisa seperti yang lain. Maksudnya nggak bisa seperti di bisnis lain yang cepat bekerja ke orang lain yang cepat dapat uang. Apakah akhirnya saya memutuskan untuk tidak menjalankan, apakah tetap fokus serius di bisnis ini? Namun di sana pada saat itu keyakinan saya itu mulai saya kembali mengingat apa impian saya, kemudian alasan apa yang melatar belakangi saya harus sukses, harus menjalankan bisnis Amway ini. Nah, saya mengingat hal itu, saya merefleksi diri kembali, coach. Dan di sana saya mulai kembali untuk termotivasi, karena saya tahu apa yang saya kerjakan, dan ya saya melihat peluang dari apa yang saya kerjakan ini, hasilnya nanti akan seperti apa, gitu, coach. Nah, untuk teman-teman, karena kan di bisnis Amway ini kita perlu menginvestasikan banyak hal ya, terutama misalnya terkait yang pertama adalah kita perlu menginvestasikan uang, karena kita tahu bahwa untuk bisa nantinya menghasilkan uang itu bentar, coach. Ini perlu di-skip, coach. Oke. Jadi gini, tadi saya mendengar Mas Mardi bilang fokus ya. Jadi teman-teman, mungkin kalau teman-teman melihat Mas Mardi ini ya agak grogi, agak ya bicaranya mungkin tidak lancar gitu ya, wajar gitu ya, karena umur 23 tahun gitu ya, jarang di expose ya, jarang tampil di depan panggung ya. Bahkan ketika saya pertama kali
Ini cerita pertama kali saya bertemu itu offline ya, sebelumnya online terus gitu ya. Kemudian saya bertemu secara offline itu waktu di ada acara Kopdar di Solo gitu ya. Kemudian kita suruh maju untuk testimoni, memang nggak bisa bicara gitu ya, nggak bisa banyak bicara. Tapi justru ya, ini menjadi pelajaran kita bahwa kadang-kadang kita tidak perlu terlalu harus pintar bicara, tidak perlu terlalu pandai ngomong gitu ya untuk menjadi seorang platinum gitu ya. Orang yang istilahnya tergagap-gagap ketika ngomong atau ngomongnya nggak lancar bisa jadi platinum gitu ya. Pelajarannya di situ teman-teman. Nah, mungkin kalau suruh ngomong, suruh menjelaskan ya agak sulit ya sebagai orang masih muda yang kurang banyak pengalaman. Tapi mungkin Mas Maudi bisa ceritakan. Mas Maudi, saya percaya ketika menjalankan sampai mencapai platinum pasti fokus pada beberapa hal ya. Artinya fokus pada 1, 2, 3 hal atau mungkin fokus pada 1, 2 hal sehingga pada akhirnya mencapai platinum. Nah, sebenarnya pekerjaan atau aktivitas harian gitu ya, aktivitas harian termasuk mungkin mingguan atau bulanan yang difokuskan oleh Mas Mawardi itu apa gitu ya, sehingga ya walaupun nggak pintar ngomong, nggak pandai bicara gitu, tapi akhirnya terus bertumbuh, bisnisnya terus bertumbuh dari puluhan IPO, ratusan IPO, sekarang udah ribuan IPO saya tahu gitu ya. Itu apa yang difokuskan setiap harinya gitu menjalankan bisnis ini? Baik Coach. Aktivitasnya apa itu, aktivitas yang sering dilakukan? Oke, baik Coach. Jadi selain secara mental ya, fokus saya ke setiap harinya itu ke bisnis Amway, dan yang saya lakukan itu adalah ya menjapri tim, kemudian membantu EBO untuk belanja. Artinya ya melayani ataupun mendampingi tim sih Coach. Jadi menjapri timnya, Ya. mendampingi timnya gitu ya. Nah, kan biasanya menjapri tim, mendampingi tim gitu ya. Itu kan juga ada kendala, ada tantangan gitu ya. Yang dijapri diem aja, yang mungkin timnya ya naik turun gitu ya. Tentu banyak kendala. Gitu. Yang pertanyaan saya gitu ya, kan tantangannya banyak. Kenapa masih di bisnis ini gitu ya? Waktu itu ya kan mencapai penghasilan itu kan tadi bilang lama. Kenapa hasilnya lama? Nggak cepet-cepet dapat gitu kan? Nggak cepet-cepet dapat uang kayak pekerjaan lain gitu kan? Kok nggak langsung misalnya dapat duit gitu ya? Kan gitu kan dari awal. Pertanyaannya, kenapa masih tetap serius, tetap terus menjalankan ini? Kan tadi nggak ada duitnya, belum dapat duit gitu. Kenapa masih terus menjalankan MB gitu? Nah gitu. Kenapa masih terus menjalankan MB? Baik Coach. Nah, selain saya melihat peluang penghasilan di bisnis Amway ini yang besar, dan ya kita di sini nantinya bisa punya penghasilan pasif Coach, dan yang dimana penghasilan pasifnya itu kan bisa jauh lebih besar dari gaya hidup kita. Nah, di bisnis Amway ini ya, di network marketing ini bisa dibilang kita setara dengan Setara dengan orang. maksudnya ya, saya di bisnis ini akhirnya itu kan bisa punya penghasilan pasif, dan ini tuh bisa disamakan dengan kita punya sebuah gerai franchise seperti Alfamart, Indomaret. Nah, bayangkan kalau misalnya saya ingin punya penghasilan pasif dari franchise, itu perlu modal besar yang besar sekali, perlu ratusan juta bahkan miliaran. Ataupun kalau misalnya saya ingin punya sebuah kontrakan atau kos-kosan, itu kan modal di awal itu kan sangat besar sekali. Nah, di bisnis Amway ini saya melihat kita punya potensi penghasilan pasif, dan membangunnya itu tidak
gitu coach. Oke. Eh, Mungkin gini Mas Marty ya. Tadi cara pandangnya cukup bagus ya untuk membangun satu bisnis yang bisa menghasilkan istilahnya passive income gitu ya. Nah, saya percaya teman-teman juga ingin satu penghasilan yang istilahnya passive income ya. Kalau cuman active income ya ngapain juga di sini kan? Mending juga kerja di tempat lain ya. Mungkin karena awal-awal banyak tantangannya juga. Nah, pada akhirnya Mas Mawari mencapai ya paling enggak sudah di New Platinum itu udah punya income yang lumayan, yang ya paling enggak sudah punya passive income yang lumayan gitu ya. Nah, sebetulnya untuk mencapai itu, kalau Mas Mawar boleh ceritakan pengorbanan terbesar Mas Mawar itu apa yang sudah dilakukan nyampe titik ini? Pengorbanan paling besar yang sudah dilakukan, mungkin dikerjakan, mungkin kalau uang mungkin nggak banyak ya kan, nggak uangnya apa, kalau sekelas anak muda itu apa pengorbanannya gitu ya. Mungkin orang lain biasanya anak muda kan ya ngapain sibuk kayak gitu. Nah, apa kalau Mas mengerti pengorbanan apa yang udah dibuat untuk sampai di level ini? Ya coach, mungkin salah satunya pengorbanan secara waktu mungkin ya coach. Jadi kalau misalnya ya dari teman-teman saya yang seumuran itu kan waktunya itu ya tidak lain untuk dipakai nongkrong, main dan lain sebagainya. Nah, saya pada saat itu ketika memulai bisnis Amway, ketika survive lah 1 tahun pertama di bisnis Amway itu, saya menghilangkan semua hal coach. Maksudnya saya mengesampingkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dalam membangun bisnis seperti nongkrong, main sama teman. Nah, itu saya tinggalkan coach. Dalam 1 tahun itu saya fokus di bisnis Amway ini, melakukan apa yang dilakukan gitu. Mungkin ya pengorbanannya itu dari segi itu coach, yang tadinya saya sering main, saya lebih cenderung sendiri sih coach, lebih sendiri ya membangun bisnis ini. Sendiri itu maksudnya sering di kamar menjalankan bisnis gitu ya? Iya coach, jadi ya kan karena memang saya pun nggak suka main game, jadi ya ketika saya berkumpul sama teman main game, karena kan itu nggak ya saya lebih baik sendiri membangun bisnis sama ini coach. Jadi intinya saya menghilangkan hal-hal yang tidak penting lah, yang tidak penting, yang menghambat kemajuan. Menjalankan hal-hal yang tidak penting ya, yang kira-kira bisa menghalangi mencapai level peringkat ya, mencapai kesuksesan ya. Nah, mungkin kita udah di penghujung sesi ya, penghujung sesi ya. Hari ini Mas Mawadi udah nyampe atau mencapai New Platinum gitu ya. Nah, sebagai anak muda gitu yang baru 20-an tahun gitu, apa impian selanjutnya atau keinginan selanjutnya, baik mungkin di bisnis ini atau di hal yang lain ya? Udah ada bedanya belum ya nyampe New Platinum dan sebelumnya itu apa bedanya, dan apa kira-kira yang masih ingin dicapai dalam kehidupan Mas Mawadi lah? Apakah sudah ya cukup lah jadi platinum aja udah cukup gitu, atau ada hal lain gitu? Ya kan kita bisa meningkatkan impian. Jadi kan kita sukses itu kan berdasarkan peta kesadaran kita saat itu tuh ya coach. Nah, mungkin pada apa jadi apa impian selanjutnya? Impian saya selanjutnya ya menjadi ini coach, menjadi diamond termuda Debaca. Nah, selain itu ya saya mulai berinvestasi di hal lain gitu coach. Mungkin itu sih.
berinvestasi di hal lain, masih nyimpen diamond ya. Ya. Oke. Mungkin ini terakhir pertanyaan saya untuk mungkin teman-teman yang hadir pada webinar Inspirasi Dibaca itu ya. Ya mungkin sudah ya mungkin ada yang baru, tapi mungkin juga udah ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin bahkan ada yang 5 tahun, peringkatnya ya nggak naik-naik gitu ya. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Mawardi, yang kemudian pesannya apa, kemudian kira-kira hal apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita yang hadir di WID ini supaya mereka juga level up, naik peringkat, dan mereka juga bisa menjadi the next platinum. Apa kira-kira pesan buat mereka, Mas? Pesannya. Oke, baik Bos. Intinya untuk teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini di webinar Inspirasi Dibaca. Nah, pesan yang saya sampaikan ya teman-teman tetap fokus, serius dan konsisten ya. Terus intinya terus semangat karena ya orang-orang yang sekarang berdiri di bawah pohon yang sangat rindang itu ialah orang-orang yang pada waktu itu menanam benih sampai ke akar-akarnya. Nah, mungkin hal itu bisa dibangun dengan kedisiplinan. Kita perlu disiplin karena ya mungkin disiplin itu seperti mengekang tapi justru membebaskan. Kalau misalnya sekarang ini teman-teman fokus menjalankan bisnis Amway dengan konsisten dan serius sistem, dengan menginvestasikan perasaan, menginvestasikan waktu, menginvestasikan uang. Nah, mungkin di tahun-tahun ke depan, di 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, teman-teman sudah freedom, sudah bisa lepas, intinya mendapatkan banyak hal. Intinya bisa mendapatkan banyak hal. Itu Coach. Oke, baik teman-teman. Jadi ini siang yang luar biasa ya. Kita tahu bahwa Mas Mawar ini umurnya baru 20 tahunan, sudah menjadi new platinum. Mungkin tidak pandai berbicara, mungkin tidak pandai ngomong gitu ya. Mungkin ya saya nggak tahu, mungkin tidak bisa memotivasi. Tapi paling tidak bisa menginspirasi kita semua. Saya ini upline-nya juga sebenarnya, upline, dan saya pun banyak belajar gitu ya. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mas Mawardi bahwa kita disiplin dan fokus ya. Fokus di mana? Fokus menjalankan bisnis ini. Ada satu cerita ketika kecil gitu ya, masih kecil gitu ya, ibunya Bill Gates. Anda tahu Bill Gates? Bill Gates itu adalah bosnya Microsoft. Warren Buffett, Anda semua juga tahu bahwa Warren Buffett itu adalah investor yang paling sukses saat ini ya. Ketika ibunya Bill Gates mengundang Warren Buffett ke rumahnya, jadi Warren Buffett sama Bill Gates ini teman sejak kecil gitu ya. Kemudian ibunya Bill Gates ini bertanya kepada Warren Buffett dan Bill Gates, memberikan kertas masing-masing gitu ya. Mungkin bahasa kita ya, Bill Gates, Warren Buffett, coba kamu tulis satu kata apa yang bisa membuat pada saatnya nanti kamu dewasa, kamu sukses, kamu berhasil, kamu menjadi orang yang sangat kaya dan bisa dipandang oleh dunia gitu. Dan Bill Gates dan Warren Buffett menulis satu kata gitu ya di kertas, kemudian dilipat dan diberikan kepada ibunya. Kemudian ibunya membuka kedua tulisan Bill Gates dan Warren Buffett. Apa yang tertulis di kertas itu luar biasa teman-teman. Bill Gates menulis satu kata, fokus. Warren Buffett juga menulis satu kata, fokus. Ya, tidak tahu bisa sama dua orang ini. Dan pada akhirnya ternyata dua orang ini adalah menjadi orang-orang yang terkaya di dunia, bahkan naik turun bergantian. Orang terkaya nomor 1, nomor 2 itu fokus.
Nah, bisa jadi teman-teman, memang kita harus fokus dalam menjalankan bisnis ini. Kita ini udah banyak struggle ya, banyak gangguan, apalagi di dunia medsos ya. Kita memang beruntung menjalankan bisnis MB di Debaca ini secara online dengan handphone, teman-teman. Tapi percayalah, ketika kita mau posting, mau japri itu, keluar itu namanya TikTok, keluar itu namanya Facebook, itu keluar namanya YouTube, keluar itu namanya Tokopedia, keluar itu namanya Shopee, keluar itu namanya video-video yang mengganggu kita. Kadang-kadang kita mau posting di Facebook untuk ya iklan, untuk prospecting atau TikTok. Kadang-kadang kita terganggu ya, struggle oleh banyak hal. Jadi termasuk teman-teman, mungkin kita banyak terganggu ya mau ada webinar seperti ini ya, ada macam-macam lah, ada kondangan lah, ada jagongan lah, ada inilah, ada itulah. Ya boleh-boleh aja sih kondangan jagongan, tapi kalau ini kondangan besok kondangan ya akhirnya nggak fokus ya, nggak fokus. Dan kemarin ada cerita Bu Linda sampai meninggalkan anaknya fokus menjalankan bisnis ini. Nah, ini mungkin satu kata dari Mas Mawardi bahwa teman-teman harus mulai fokus ya, putuskan untuk fokus menjalankan bisnis ini ya. Dalam 1 tahun ke depan teman-teman bisa mencapai platinum berikutnya seperti Mas Mawardi. Mungkin itu yang bisa saya jadikan closing statement. Mungkin Mas Mawardi mau nambahi di closing statement akhirnya, terakhir? Atau cukup? Cukup, Coach. Oke. Ya. Cukup karena sudah banyak hal yang bisa kita pelajari atau kita ambil inspirasinya dari Mas Mawardi. Dan so teman-teman, terima kasih kita ucapkan pada siang hari ini kepada speaker kita, Mawardi Munawar Khalil, yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semua. Dan saya percaya, saya yakin ketika teman-teman mengambil inspirasinya, kemudian membuat keputusan untuk action menjalankannya, maka teman-teman semua yang hadir pada webinar Inspirasi Debaca pada siang hari ini adalah menjadi the next platinum. So, sampai ketemu di panggung kesuksesan dan sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Bagus atas waktunya.